Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat ya. Tentunya ayah dan bunda juga selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda akan membacakan ukhrawi untuk hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, "Apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." Quran Surat An-Nur ayat 59. Sebelum mulai belajar, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui kalimat utama. Yang kedua, dengan praktek siswa dapat mengetahui makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, dengan membaca siswa dapat mengetahui masa pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Selanjutnya, ke materi. Mungkin teman-teman sudah belajar tentang teks fiksi dan non-fiksi. Kalau teks non-fiksi itu kan kenyataan atau berdasarkan fakta, ya, berita. Misalkan seperti di koran, ya itu berarti fakta atau kenyataannya. Nah, misalkan kalau seperti dongeng, itu fiksi karena belum tentu benar. Ini di sini Bunda menjelaskan teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar terjadi. Nah, kalimat utama. Kita sudah belajar gagasan pokok, ya, ide pokok. Nah, sekarang kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok dan menjadi dasar untuk pengembangan paragraf. Biasanya, dalam kalimat utama itu terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal paragraf serta di akhir paragraf. Ada 3 ya teman-teman. Nah, di sini ada cirinya, ciri kalimat utama. Yang pertama, dapat berdiri sendiri dan memiliki ide pokok. Yang kedua, berada di awal paragraf tapi terkadang di akhir paragraf. Yang ketiga, berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan lebih rinci lagi. Yang terakhir, pernyataan bersifat umum dan dapat dikembangkan lagi. Ya, nanti bisa teman-teman lihat di buku teman-teman yang di halaman 60, itu ada sebuah teks. Ya, di situ teman-teman bisa dilihat dari setiap paragraf, ada apa aja sih gagasan utamanya atau kalimat utamanya. Ya, nanti bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, makanan sehat. Ya, teman-teman pasti mungkin di rumahnya sudah, apalagi lagi pandemi seperti ini ya, teman-teman itu makanannya harus dijaga, nggak boleh sembarangan, harus yang bergizi, yang sehat. Nah, di sini contohnya menu 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama itu makanan pokok, itu seperti nasi. Kalau orang Indonesia sepertinya tidak bisa kalau tidak makan nasi ya, rata-rata pasti harus makan nasi. Nah, di sini contohnya ada nasi, ada gandum, ada roti, ada kentang, ya bisa teman-teman lihat. Nah, lauk pauknya itu ada daging, ada ayam, ya ada ikan, ada telur. Nah, sayur mayur, bermacam sayuran di sini ada wortel, ada tomat, bayam, dan lain-lain. Dan buah-buahannya jangan lupa ya teman-teman, diusahakan dalam satu hari itu teman-teman harus ada asupan dari 5 menu ini ya, supaya bergizi, supaya sehat ya. Apalagi lagi begini, lagi ada virus ya, kita harus menjaga makanan kita harus tetap sehat. Nah, yang terakhir susu. Ya, jangan lupa susu. Oke, di sini makanan 4 sehat 5 sempurna adalah menu makanan yang lengkap dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Makanan 4 sehat terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan.
Sedangkan susu disebut menjadi nutrisi kelima sebagai penyempurna. Ya kalau misalkan Bunda aku nggak suka susu, ya nggak apa-apa ya, bisa diganti dengan yang lain. Atau mungkin dibanyakin minum air putihnya ya biar itu juga sehat. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa buah yang mengandung nutrisi. Ya, ini Bunda hanya sebagian, sebenarnya kan banyak ya. Nah, di sini ada apel. Itu ada yang mengandung vitamin C ya dan antioksidan. Dia berserat ya kalau apel itu. Nah, kalau jeruk yaitu vitamin C ya. Ini untuk blueberry. Blueberry itu rendah kalori namun kaya akan antioksidan dan serat ya. Ini bukan anggur ya, teman-teman. Nah, ini strawberry. Rendah kalori namun kaya akan antioksidan juga sama. Ini termasuk ke sini sama seperti blueberry ya, strawberry itu ya, termasuk ke berry-berryan. Oke, yang selanjutnya alpukat ya. Itu lemak sehat, kalium dan vitamin C juga. Untuk pisang itu kalium mengandung nutrisinya ya. Ini beberapa buah. Diusahakan teman-teman mungkin di dalam satu hari harus makan buah juga ya. Jangan sampai tidak makan buah, harus ada nutrisinya juga, vitaminnya juga, karbohidratnya juga. Selanjutnya, berikut makanan sehat selain sayuran dan buah-buahan. Di sini ada daging dan telur. Ya, daging merupakan salah satu makanan sehat karena kaya akan nutrisi. Terlebih lagi daging sapi tanpa lemak. Ya, ini lebih bagus. Daging jenis ini mengandung protein dan zat besi paling tinggi dibandingkan dengan daging jenis lainnya. Di samping daging, telur juga termasuk ke dalam makanan sehat ya. Selain tinggi protein, telur juga mengandung nutrisi lengkap, mulai vitamin, mineral hingga zat antioksidannya. Yang kedua, kacang-kacangan dan biji-bijian ya. Makanan sehat yang syarat akan nutrisi berikut adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya adalah kacang tanah, kacang mete, kacang almond. Mungkin teman-teman sudah pernah makan ya. Ini sehat ya. Dan yang selanjutnya ikan dan makanan laut. Kalau yang tidak suka ikan ya apa-apa pakai ayam misalkan ya. Di sini makanan laut merupakan pilihan makanan sehat yang kaya akan asam lemak omega 3 dan yodium. Yang terakhir susu. Susu banyak mengandung vitamin, mineral, protein hewani, dan lemak sehat. Oke, selanjutnya masa pubertas remaja. Kemarin sudah dijelaskan sama Bunda Weni ya teman-teman tentang pubertas, ciri-cirinya seperti apa. Mungkin teman-teman sudah paham kan kemarin juga sudah banyak yang tanya ya sama Bunda Weni. Mungkin sudah sebagian mengerti apalagi yang sudah mulai pubertas seperti sudah haid ya kalau yang perempuan, kalau yang laki-laki mungkin sudah mulai balik atau sudah mimpi basah. Kemarin mungkin sudah agak paham. Nah, di sini pubertas adalah masa ketika seseorang anak mengalami perubahan psikis dan pematangan fungsi seksual. Masa pubertas dalam kehidupan kita biasanya dimulai saat berumur 8 hingga 10 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Pada masa ini memang pertumbuhan dan perkembangan berlangsung secara cepat. Pada wanita, pubertas ditandai dengan menstruasi pertama, sedangkan pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Biasanya perempuan itu lebih cepat ya, tapi tidak masalah. Jangan merasa takut ya bagi perempuan walaupun yang sudah pubernya lebih dulu dengan menstruasi tidak masalah. Selanjutnya, nah di sini ada pubertas pada anak perempuan dan pada laki-laki ya. Di sini ada ciri-cirinya bisa teman-teman lihat. Perempuan itu terjadi di umur 8 sampai 13 tahun, menstruasi pertama, mulai tumbuh jerawat di muka, payudara terus tumbuh, terus rambut, terus muncullah kumis tipis ya. Terus lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan, tinggi badan mulai bertambah dan berat badan mulai meningkat, pinggul membesar. Untuk laki-laki adanya rambut di area organ dan ketiak, terus
produksi keringatnya bertambah, mengalami mimpi basah, terjadi perubahan suara, yaitu menjadi lebih berat. Teman-teman sudah beberapa ya yang Bunda lihat di kelas 6 ini sudah banyak yang sudah puber. Mulai tumbuh jerawat, terus tingginya mulai bertambah, terbentuknya otot-otot pada tubuh, dan mulai tumbuh rambut pada wajah. Biasanya kalau laki-laki itu ada jenggot gitu ya, kumis biasanya. Nah, kalau laki-laki itu dimulainya pada usia 10 sampai 16 tahun. Beda dengan perempuan, kalau perempuan lebih dahulu ya. Selanjutnya tugas. Oke, teman-teman, nanti mengerjakan tugas di buku tematik, mengerjakan halaman 61, ayo rumuskan. Ya, nanti bisa teman-teman lihat di situ. Dilihat dari teksnya di halaman 60 ya, teman-teman. Terus yang halaman 63, itu juga dari teks makanan sehat, bisa teman-teman lihat nanti untuk kalimat utamanya. Terus yang terakhir mengerjakan halaman 70. Ya, itu ada pilihan ganda atau kayak evaluasi gitu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan yang Bunda sampaikan untuk hari ini bisa difahami oleh teman-teman. Kalau memang masih bingung, boleh ditanyakan langsung sama Bunda saat Zoom atau boleh melalui WhatsApp. Ya, tetap semangat belajarnya. Ya, jangan mudah menyerah ya, jangan mudah capek, teman-teman. Walaupun lagi pandemi seperti ini, jaga kesehatan selalu, jaga makanannya, minumannya di rumah atau di luar rumah. Oke, teman-teman, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.